Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Haji Tuti Arastuti, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah kompetisi bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lerina Amelia, NPM saya 23 Di sini saya akan memperkenalkan identitas jurnalnya yang menjadi analisis saya hari ini. Nah, di sini ada judul Praktik Diskriminasi dan Penyalahgunaan Posisi Dominan Terhadap Layanan Jasa Kurir di Aplikasi Shopee. Penulisnya yaitu Aulia Fadila Fazwa. Institusinya Magister Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Jurnalnya itu Jurnal Justisia Belen. Volume atau nomornya itu Vol 05 nomor 02 Juli 2025, halaman 116 sampai 129. ISS-nya 4 strip ISSN 2774 strip 3764 strip ISSN 2774 8375. Status akreditasnya yaitu Sinta. Nah, di sini ada isu hukum utama. Nah, ya, masuk ke isu hukum utama itu adalah latar belakang. Jadi, kita bisa melihat fenomena pertumbuhan e-commerce itu di Indonesia mencapai 88,1% pengguna di antara pengguna internet, Shopee sebagai pasar pangsa, pasar sekitar 60%. Memiliki pengaruh yang sangat besar. Isu utama muncul ketika Shopee diduga menggunakan sistem algoritma untuk membatasi pilihan jasa pengiriman bagi konsumen. Isu hukum yang kita bahas adalah jadi bagaimana Shopee memanfaatkan posisi dominan untuk melakukan praktik diskriminasi melalui otomatisasi jasa kirim, yaitu Shopee Express dan JNT, yang merugikan jasa kurir, pesaing dan menghilangkan hak milik konsumen. Nah, investigasi ini bermula dari laporan masyarakat dan tindak lanjuti oleh KPPU melalui perkara nomor 04/KPPU strip 1/2024. Nah, di sini ada kerangka teori. Jadi, kerangka teori itu menganalisis kasus ini yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Nah, di sini ada poin pasalnya yang terkait. Poin pertama itu pasal 19 huruf D mengenai praktik diskriminasi di mana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian atau melakukan tindakan yang membedakan perlakuan terhadap pelaku usaha yang tertentu yang merupakan persaingan. Nah, poin kedua itu pasal 25 ayat 1 mengenai penyalahgunaan posisi dominan. Nah, teori ini menekankan bahwa meskipun memiliki pangsa pasar yang besar, posisi dominan tidak dilarang, namun menggunakannya secara berwenang-wenang untuk menghambat pesaing atau merugikan konsumen adalah pelanggaran hukum. Yaitu ini termasuk teori persaing usaha tidak sehat, di mana tindakan Shopee dianggap menghalangi mekanisme pasar yang jujur dan transparan. Nah, di sini ada metode penelitiannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum normatif, yaitu peneliti melakukan studi kepustakaan dengan memeriksa data sekunder yang terdiri itu ada bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan dokumen persidangan KPPU. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, study approach, untuk melihat sejauh mana regulasi yang menjangkaukan praktik diskriminasi digital. Nah, di sini ada teman utama.
Berdasarkan analisis dari PPT saya yaitu teman yang utama itu yang sangat krusial. Poin pertama yaitu ada otomatis jasa kirim. Sejak tahun 2021, Shopee menghilangkan opsi bagi pembeli untuk memilih kurir secara bebas di awal transaksi. Sistem secara otomatis mengarahkan ke Shopee Express atau kurir terafiliasi dan JNT. Nah, poin kedua itu hubungan afiliasi. Ditemukan adanya rangkap jabatan direktur di PT Shopee Internasional Indonesia dan PT Nusantara Express. Kilat Shopee Express ini menciptakan konflik kepentingan yang nyata. Nah, poin ketiga itu pengakuan pelanggaran. Nah, jadi pada persidangan KPPU Mei 2024, pihak Shopee akhirnya mengakui adanya perilaku yang menghambat persaing dan memiliki untuk menempuh prosedur perubahan perilaku. Nah, di sini ada analisis kritis. Secara kritis saya melihat dari kasus yang dari jurnal itu menunjukkan adanya algoritmi bias. Algoritma Shopee tidak lagi bersaing berdasarkan kualitas layanannya, melainkan menggunakan pengusaha platform untuk mengunci pasar. Meskipun Shopee berargumen bahwa otomatis itu bertujuan untuk efisien, namun secara hukum efisien tidak boleh dicapai dengan cara mendiskriminasi pihak lain. Rangkap jabatan yang ditentukan juga membuktikan bahwa integritas vertikal di Shopee telah melampaui batas kewajarannya. Persaingan sehat karena menutupi akses bagi kurir-kurir independen untuk kompetisi secara adil di dalam platform tersebut. Nah, di sini poin ke-7 itu relevansi terhadap RPS. Di sini ada penyalahgunaan posisi dominan atau abuse of dominant position. Kasus ini adalah contoh nyata bagaimana perusahaan digital menggunakan kekuatan pasarnya untuk mengontrol pasar hilir atau jasa pengiriman. Perjanjian tertutup atau diskriminasi, yaitu relevan dengan pembahasan mengenai hambatan masuk bagi pelaku usaha baru. Nah, di sini ada hukum acara KPPU-nya menunjukkan proses penegakan hukum melalui laporan dugaan pelanggaran hingga tahap perubahan perilaku yang merupakan instrumen dalam hukum persaingan usaha. Nah, kesimpulannya itu PT Shopee Internasional Indonesia terbukti melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat karena melakukan diskriminasi yang merugikan jasa kurir bersaing dan membatasi hak konsumen. Meskipun kasus ini berakhir dengan penandatanganan Fakta Integritas Perubahan Perilaku pada Juli 2024, hal ini menjadi presiden penting bagi platform digital lainnya di Indonesia. Kita perlu pengawasan yang lebih ketat terhadap sistem algoritma platform besar agar ekonomi digital kita tetap memberikan ruang bagi semua pelaku usaha. Bukan hanya bagi mereka yang memiliki ekosistem yang lebih besar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.